Jadi berawal dari hilangnya satu unit kendaraan carry ya milik korban. Kemudian dilakukan proses penyelidikan, diduga mendapat informasi bahwa kebetulan mobil tersebut ada GPS-nya. Kebetulan ada GPS-nya. Kemudian matinya di daerah Maja. Maja itu masuk di daerah Lebak kan, Lebak. Kemudian oleh anggota kita melakukan proses penyelidikan. Kemudian ternyata mobil sudah terparkir di depan sebuah rumah milik tersangka I. Kemudian dilakukan proses interogasi, dilakukan penggeledahan, dan barang bukti yang bisa diamankan adalah carry pickup. Di situ sudah tidak ada nopol dua-duanya. Tapi ada ciri-ciri yang patut diduga itulah milik korban, yaitu ada stiker 99. Kemudian lakukan proses penggeledahan yang lain, ternyata kita temukan ada mobil dan yang sudah tinggal kerangkanya saja, tinggal bodinya saja, ada jok, ada ban dan sebagainya. Termasuk kita sita uang 2 juta rupiah, pada juga hasil penjualan. Kemudian ada 14 plat nomor yang berada di depan kita. Kemudian kunci-kunci tabung gas yang besar, termasuk gas LPG ada 3 unit. Kemudian beberapa spare part yang lain. Ini dilakukan penyitaan. Kemudian setelah itu dilakukan pengembangan. Hasil pengembangan bahwa pernah transaksi di tempat saudara H. Nah ini ada di wilayah Baguang, Jasinga, Kabupaten Bogor. Ada anggota melakukan proses penyelidikan dan ditemukan rumah saudara H ini. Pada saat dilakukan penggeledahan, ada 2 orang yang diduga DPO kita, A dan S. Kemudian di dalam ada saudara Herianto dan saudara Kosesi yang berhasil, saudara K yang berhasil ditangkap. Ternyata saudara H ini sedang nyabu. Kemudian hasil penggeledahan terhadap rumah saudara H ini didapati amunisi 31 butir kaliber 5,56 kali 45, kemudian sabu-sabu 0,21 gram, kemudian senpi angin PCP, peluru kecil mimis kaliber 4,5, ada amunisinya juga. Kemudian air gun gas ini CO2 menggunakan gotri. Ini replikanya Glock ya, ini diduga milik saudara S yang saat ini ke DPO. Kemudian ada kendaraan Kawasaki 250 cc, ini milik saudara S. Kemudian Kawasaki KRX hijau, ini DPO saudara A. RX milik tersangka. Kemudian Suzuki FQ milik juga tersangka. Kemudian ada senjata tajam, ada celurit, ya, ada golok sebanyak 3. Kemudian juga ada kunci T yang ditemukan di dalam kamar. Kemudian setelah itu tersangka dibawa ke kantor Polsek Balaraja, saudara H dan saudara K untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap saudara H kita kenakan pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 127 yang ancaman hukuman 4 tahun sampai dengan 12 tahun, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 ini dengan ancaman hukuman 10 tahun karena ditemukan amunisinya dan dinyatakan positif urin terhadap saudara H. Terhadap saudara I kita kenakan pasal 481. Hasil pemeriksaan dari saudara I ternyata yang bersangkutan sudah kurang lebih 22 kali ya menjadi penadah ya, dan menjual mesin ya. Ini masih dilakukan penyelidikan karena dijual di wilayah Ciledug. Kemudian saudara ini kita tetapkan 481 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian atau K ini pasal 363
Ayat 3 ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Ya. Jadi kita masih melakukan proses pengejaran terhadap 3 TSK yang lain yang kita masih terbitkan DPO. Ini amanah dari Bapak Kapolda Banten melalui Pak Kapolres, dikembalikan mobil jenengan yang telah hilang dicuri orang. Polisi sudah 1 kali 24 jam berhasil menungkapnya, mengembalikan ke jenengan. 1 untuk dirawat, dipergunakan untuk usaha supaya usahanya menghidupkan ekonomi keluarga tetap berjalan, tidak untuk dijual selama proses hukum berlangsung. Paham ya? Saya ucapkan terima kasih atas keberhasilan Pak Polisi yang telah menemukan mobil saya yang buat usaha sehari-hari. Alhamdulillah.